Adapun susunan materi kami yaitu pengertian manajemen, tujuan manajemen, serta 5 fungsi utama yaitu planning, organizing, staffing, direction, dan controlling. Kemudian dilanjutkan dengan keterkaitan antar fungsi dan yang terakhir adalah penutup. Setelah mengetahui susunan materi yang akan kami bahas, sekarang mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen. Jadi, manajemen adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan organisasi tercapai. Dalam dunia bisnis, manajemen berperan penting untuk menyusun strategi, mengatur sumber daya manusia, dan keuangan, serta memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Tanpa manajemen yang baik, organisasi akan sulit beroperasi secara efektif. Selanjutnya kita masuk ke tujuan manajemen. Tujuan manajemen adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan kegiatan bisnis. Selain itu, manajemen berfungsi untuk mengoptimalkan sumber daya, menjamin keberlanjutan perusahaan, serta membantu pencapaian target jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, manajemen membantu perusahaan berjalan produktif dan lebih terarah. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi-fungsi utama manajemen. Fungsi pertama yang akan kita bahas adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan. Dalam tahap ini, manajer menetapkan visi, misi, strategi, serta menganalisis risiko yang mungkin akan terjadi. Kita ambil contoh, perusahaan retail yang ingin membuka cabang baru perlu menganalisis lokasi dan calon pelanggan sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya kita lanjut dengan fungsi kedua, yaitu organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian berarti menyusun struktur kerja yang jelas, membagi tugas, serta menentukan wewenang setiap bagian agar kegiatan berjalan lancar. Misalnya di perusahaan manufaktur ada pembagian tugas produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Kemudian kita masuk fungsi staffing. Fungsi ini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penempatan karyawan. Contohnya perusahaan teknologi biasanya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Berikutnya yaitu directing atau pengarahan. Fungsi ini berperan untuk membimbing dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai tujuan organisasi. Contohnya, seorang manajer pemasaran memberikan arahan dan motivasi kepada timnya agar mencapai target penjualan. Controlling atau pengendalian. Fungsi terakhir ini memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Dalam tahap ini dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif bila terjadi kesalahan atau penyimpangan. Misalnya, bagian keuangan memeriksa apakah biaya produksi sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Keterkaitan antar fungsi. Kelima fungsi manajemen ini saling berhubungan dan membentuk satu siklus. Perencanaan menentukan arah, pengorganisasian menata sumber daya, staffing menyiapkan tenaga kerja, directing menggerakkan kegiatan, dan controlling memastikan hasil sesuai rencana. Jika salah satu fungsi tidak berjalan, maka seluruh proses manajemen akan terganggu. Kesimpulan, fungsi-fungsi manajemen merupakan fondasi utama dalam keberhasilan organisasi bisnis. Dengan manajemen yang baik, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan dan bersaing secara efektif. Seperti kata pepatah, manajemen yang efektif adalah kunci keberhasilan dan keberlanjutan.